Selamat sore. Kita ride dengan sepeda listrik hari ini menuju Amlapura. Ini sepeda listrik dari Isigotu yang saya peroleh di tahun 2019. 2019 dan pemakaiannya sudah lebih dari 5 tahun. 2019 2026 ya, 6 tahun, hampir 6 tahun, 5 tahun lebih lah. Ini perjalanannya sudah lebih dari berapa kilo nih, saya sudah lupain. Karena kan kilometernya, odometernya tidak sesuai, tidak dengan perjalanan. Pertama, motor ini sistemnya adalah sewa baterai, tetapi saya beli dengan sistem beli langsung tanpa sewa baterai. Sampai sekarang masih bagus lah, masih bagus. Kita ride dengan bocil cilik ini. Saya dulu kamera lah. Nek waduh. Ya, ya. Jalan sore-sore ke kota Amlapura dengan sepeda listrik atau motor listrik. Nah, motor ini nanggung. Dibilang sepeda ada pedalnya, dibilang motor kencengnya, speednya bisa sampai 58 km, maksimum 60 km di jalan datar. Lumayan dari spek dan dari body dan dari sisi baterainya juga. Motor ini berbekal power 1000 watt kurang lebih dan baterai 20 ampere hour. Belum bisa dengan fast charging. Chargingnya membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam dari posisi baterai 20%. Dari pengalaman memakai Isigo 2 ini lumayan tidak mengecewakan, tetapi memang dari sisi jangkauan jarak jauhnya tidak begitu jauh. Kalau datar paling tidak bisa menempuh jarak 35 kilo sampai 40 kilo, tapi kalau jalannya dengan kontur tanjakan-tanjakan kemungkinan bisa hanya menempuh jarak sekitar 20 km, 25 lah maksimal. Overall lumayan. Dari sisi tanjakan, untuk dikendari di tanjakan masih cukup kuat dengan power hanya 1000 wattan dengan sistem brushless atau sistem controller dinamo di roda, teman-teman. Kita melewati kebun salak di Desa Sibetan. Kebetulan memang rumah saya di sini. Kita coba kembali ride dengan EV atau kendaraan sepeda listrik. Seperti apa kekuatannya, kita coba saja. Nah, kelemahan dari motor ini adalah di tombol-tombolnya. Tombol-tombol motor ini cepat sekali rusak dan
malah tidak bisa dipergunakan. Nah, karena saya sedikit upgrade, sering perbaiki. Nah, jadi dengan kekuatan, kemampuan, bukan kekuatan, dengan kemampuan yang saya miliki, saya coba perbaiki sendiri-sendiri. Nah, dulu waktu sistem sewa, ini baterainya kalau tidak salah sekitar 95.000 per bulan dengan jarak tempuh 1000 km. Di sana saya merasa kurang nyaman. Kenapa? Realitanya sebelum 1000 km motor ini sudah kuotanya habis. Nah, jadi saya memutuskan untuk membeli secara langsung baterai motor ini. Jadi tidak sistem sewa lagi alias unlock. Jadi baterai ini jadi milik saya seutuhnya untuk saat ini. Dengan jarak 5 tahun sampai sekarang dan hari ini masih bisa dipergunakan. Dari sisi baterai, penurunannya mungkin hanya beberapa persen dan tidak begitu signifikan perubahannya. Nah, makanya kuat. Nah, dengan catatan kita harus bisa membuat baterai health-nya itu, kesehatan baterai ini terjaga. Kalau saran saya pengguna EV jangan sampai mempergunakan baterai sepeda listriknya itu di bawah 20%. Bahkan kalau bisa jangan sampai di bawah 20%. Nah, dikarenakan ini saya coba merawat baterai saya ini dengan penuh kasih sayang. Jika baterai sudah di bawah 40, 30, saya segera lakukan charging, teman-teman. Sampai sekarang sepeda listrik saya Easygo 2 ini tetap awet, teman-teman. Saya mau berhenti sebentar dulu sih, teman-teman, membeli rokok. Iya. Beli rokok jap. Kita update lagi, ada Kawasaki Sport lintas. Untuk informasi, mungkin saat ini Easygo 2 ini tidak diproduksi lagi, dan sudah turun yang Easygo 3 dan Easygo 5 kalau nggak salah. Jadi sudah ada yang versi baru. Versi 2-nya sudah tidak keluar lagi. Nah, jadi motor ini kalau mau nyari spare partnya juga mulai tidak gampang. Kita harus pintar-pintar memodifikasi spare part. Kita bisa pakai spare part yang ada di toko online, pakai persamaannya. Jadi cukup gampang kalau bagi saya. Jika alatnya tidak ada, kita pakai yang lain, dengan catatan kita harus merubah dan memodifikasi. Aman.
Nah, hari ini kita boncengan dengan anak saya ini, mudah-mudahan nanti baliknya dengan jarak kurang lebih 16 km baterai ini cukup sampai di rumah. Dan kalau tidak, kita akan tinggalkan kendaraan listrik. Sambil uji coba review kendaraan listrik ini. Apakah masih kuat ketika sudah dipakai? Woi, ada anjing. Masih kuat di umur yang hampir 6 tahun. Kita coba saja. Saya rencana jika baterai motor ini sudah drawdown-nya atau SOC-nya sudah di bawah 80%, kita akan coba upgrade ke baterai lipolimer. Lipolimer mungkin di atas 40 ampere, supaya kendaraan ini, kendaraan listrik saya ini tetap bisa terpakai. Palingan sekitar umur 7 tahun baterai ini sudah mulai dan ada penurunan. Kalau sekarang kayaknya penurunannya baru hampir 3%-an lah. Belum begitu signifikan turun SOC-nya. Anginnya kencang sekali. Topi saya mau terbang nih. Nah, dari kenyamanan ini kurang nyaman sebenarnya. Shock breakernya keras. Mungkin karena pendek. Kendaraan ini sangat pendek dan lutut saya pun dengan tinggi 167 cm agak nekuk. Jadi kalau jarak jauh kayaknya kurang nyaman untuk tinggi 167. Lebih bagus untuk anak-anak kayaknya. Sudah masuk di Bebandem, sudah mendekati pasar Bebandem. Lumayan rame sore-sore. Tapi dengan kendaraan listrik overall biaya pengeluaran untuk transportasi jauh lebih murah. Ya kalau kita hitung dengan membeli baterai mungkin selisihnya 30%. Nah, listrik ini enaknya untuk jarak-jarak pendek, 5 kilo, 7 kilo, sangat terasa nampaknya dibanding kita membawa motor
Listrik. Kecepatannya cuman 35, 40, tidak berani ngebut-ngebut karena takutnya oleng. Dari sisi kestabilan memang tidak seperti motor-motor konvensional, kurang stabil lah. Karena mungkin seperti saya sampaikan tadi, bodinya ini terlalu kecil. Kita ride dari rumah kurang lebih 15 atau 16 km ke tujuan, dan karena ini kontur jalannya menurun, nah jadi konsumsi baterai saya tidak begitu banyak. Nah tadi di 100%, dan nanti saya akan update sampai di rumah berapa persen sisa baterai dari EasyGo 2 ini yang sudah saya pakai hampir 6 tahun teman-teman. Oke teman-teman, kita akan update lagi karena jarak kita sudah mau sampai ke tempat tujuan. Jadi nanti saya akan spill di video akhir berapa persen baterainya, sisa baterainya, dengan jarak tempuh kurang lebih 15 sampai 16 km dengan jalan yang menanjak dan tidak datar atau flat, kurang lebih kemiringan 3 sampai 5 derajat. Oke teman-teman, terima kasih. Salam EP, dan jangan takut untuk mengendarai kendaraan listrik, karena kendaraan listrik memang disarankan oleh pemerintah untuk mengurangi emisi gas buang, apalagi sekarang BBM sangat mahal akibat perang US Iranian teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe channel saya ini. Salam IP, bye bye.